Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Sofia Larasati, NIM 02101022, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam 2021. Insya Allah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Iklim Organisasi, yang dimana materi tersebut merupakan salah satu materi yang berada di dalam mata kuliah Teori Perilaku dan Budaya Organisasi. Teman-teman, sebelum kita membahas ke dalam materi iklim organisasi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari iklim dan organisasi tersebut dari dua kata tersebut, yaitu iklim merupakan kebiasaan atau cuaca, ya, bisa dicontohkan dalam cuaca di dalam suatu daerah atau tempat. Atau tarik kesimpulannya, kita mau membahas iklim yang artinya kebiasaan. Sedangkan organisasi merupakan satuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang mempunyai tujuan, yaitu memperoleh hasil dari apa yang telah direncanakannya. Menurut Gibson, iklim organisasi merupakan kebiasaan atau karakter lingkungan di dalam organisasi, sehingga dapat dirasakan oleh anggota organisasi yang lainnya, dan dapat juga mempengaruhi dari segi perilaku atau sikap anggota terhadap yang dilakukannya di dalam berorganisasi. Jadi sikap kecil kita pun bakalan mempengaruhi untuk berorganisasi. Selanjutnya yaitu ada faktor iklim organisasi menurut Higgins. Ada dua macam, yaitu pertama, faktor variabel organisasi. Faktor variabel organisasi itu meliputi anggota dari dalam organisasi. Contohnya pemimpin, individual, dan kelompok organisasi tersebut. Yang kedua yaitu faktor variabel non-organisasi. Kalau itu faktornya yaitu dari eksternal, dari luar organisasi. Ternyata dua faktor itu sangat mempengaruhi di dalam terbentuknya atau tercapainya satuan organisasi. Poin selanjutnya yaitu dimensi iklim organisasi menurut Steve Kellner. Di dimensi ini ada 6 aspek, yaitu pertama, flexibility atau keleluasaan. Jadi di sini kondisinya itu leluasa dalam bertindak, tetapi sudah diberikan tugas, fungsi, dan peran. Leluasa di sini bukan berarti bebas, apa-apa yang ingin dia kerjakan dikerjakan, tetapi tetap sudah dikasih batasan, yaitu tugas, fungsi, dan perannya sebagai apa di dalam organisasi tersebut. Yang kedua yaitu ada responsibility atau tanggung jawab, yaitu tugasnya melaksanakan tugas, tidak baperan. Jadi di dalam tanggung jawab ini si anggota itu harus ikut berorganisasi dan tanggung jawab. Jangan sampai dia merasa tidak adanya keterlibatan di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu ada poin standar. Standar di sini yaitu untuk mengingatkan kembali akan apa yang ditujunya di dalam organisasi tersebut, sehingga ketika melakukan kesalahan tidak terlalu jauh dan kembali lagi gitu ya, karena teringat kembali akan tujuan apa dan bagaimana ikut organisasi tersebut. Poin yang keempat yaitu ada reward atau pengakuan. Reward ini sangat penting di dalam satuan organisasi atau satuan yang lainnya. Kenapa? Karena dengan adanya reward,
si anggota tersebut menjadi teraku gitu, dan menjadi dihargai karena adanya beliau gitu ya. Terus reward tersebut sangat mempengaruhi kepada prestasi anggota tersebut, sehingga dapat memengaruhi kepada loyalnya anggota tersebut kepada organisasi tersebut. Yang kelima yaitu ada clarity. Clarity tidak jauh dengan standar, tetap tujuannya itu untuk mengingatkan kembali. Clarity lebih ke menyadarkan apa tujuan beliau di organisasi. Terus tujuannya apakah akan dituju sebagai peran beliau di dalam organisasi tersebut. Jadi untuk clarity ini tidak jauh di dalam standar untuk pengertiannya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada tim komitmen. Dalam organisasi harus mempunyai perasaan bangga bahwa beliau itu sudah berada di organisasi tersebut. Supaya apa? Supaya selalu siap sedia ketika anggota tersebut dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu tipe iklim organisasi. Tipe iklim organisasi di sini terdapat 4 tipe, yaitu 1 tertutup. Tertutup di sini yaitu tidak ada kepercayaan sama sekali antara pemimpin dan anggotanya. Yang kedua yaitu tipe semi tertutup. Semi tertutup ini jadi kepercayaannya sedikit kepada anggotanya. Yang ketiga yaitu tipe terbuka. Terbuka di sini kepercayaannya sudah full kepada anggotanya, tetapi tetap mempunyai batasan. Yang keempat yaitu semi terbuka. Kalau semi terbuka ada juga kepercayaannya, tetapi tetap ada batasan dan dipilih gitu ya, pilih-pilih kepada anggota yang mana yang beliau layak dipercayainya. Selanjutnya yaitu ada impact, adanya keeratan iklim efektivitas organisasi. Di sini ada 2 poin ya di dalam impact ini, yaitu pertama iklim kondusif. Iklim kondusif merupakan iklim yang nyaman, sejahtera, dan mengetahui visi misinya mau kemana dan seperti apa. Jadi di dalam iklim kondusif ini ada kenyamanan, kesejahteraan, dan mengetahui tujuan. Yang kedua yaitu iklim non-kondusif atau tidak kondusif. Iklim tidak kondusif yaitu kebalikannya dari iklim kondusif tadi, di mana tidak adanya kenyamanan, tidak adanya kesejahteraan, dan mungkin beliau mengetahui visi misinya, tetapi karena tidak ada kenyamanan dan kesejahteraan, jadi lupa dan tidak digapai visi dan misi di dalam mengikuti organisasi tersebut. Poin yang terakhir yaitu hubungan iklim organisasi. Di dalam organisasi harus ada kepercayaan, karena dengan adanya kepercayaan amanah-amanah tersebut bakalan bisa tercapai dan tujuan organisasi tersebut bakalan bisa dilalui dengan adanya kepercayaan. Yang kedua yaitu adanya kinerja individu. Jadi di dalam organisasi itu tidak hanya kepercayaan aja, adanya individu yang saling sadar gitu ya, saling sadar akan apa yang telah diinginkannya di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu ada kepuasan kinerja. Ketika sudah saling percaya dan adanya individu yang bekerja sama, maka akan terciptanya kinerja yang puas atau kepuasan anggota di dalam berorganisasi. Jadi
poin pertama, yaitu di dalam organisasi harus ada kepercayaan.